Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin menyampaikan pengalaman menjadi arsitek lawas ya sebagai profesi, dan tentunya nanti keterlibatan kami di Persyarikatan Muhammadiyah ya melalui dakwahnya. Jadi sahabat, sebagai seorang arsitek tentunya memiliki satu pendidikan di arsitektur, dan melalui profesi itu bersertifikat sebagai Ikatan Arsitek Indonesia juga. Dan kami pernah melakukan manasik haji di KBIH Muhammadiyah untuk mempersiapkan haji di tahun 2006 dan wukufnya di 2007. Alhamdulillah sudah terwujud impian tersebut menjadi Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Sebelumnya ditunjuk juga sebagai Ketua Badan Pengelola Gedung Dakwah Muhammadiyah 5 lantai ya. Dan sekarang sudah dilebur menjadi bagian dari takmir Masjid At-Taqwa, Gedung Dakwah Muhammadiyah, Rumah Sakit Rumani, yang tentunya juga amanah ini harus dijalani dengan ikhlas. Tahun 1974 mulai kuliah di Institut Teknologi Katolik Semarang Arsitektur dan melanjutkan ke S1 Arsitektur di Unika, lulus tahun 1987, melanjutkan S2-nya di ITB, memperoleh beasiswa dari Yayasan Kampus Unika, dan menyusun tesis di bawah 3 pembimbing, yaitu pembimbing utama Profesor Dr. Muhammad Danisworo, Master of Art dan Master Urban Design, dan pembimbing kedua Insinyur Sultan Hidayat MSP, dan ketiga Dr. Ing Budi Darmasidi MSA. Bersamaan istri juga wisuda dokter spesialis psikiater di Undip, dan dilanjutkan keturunan anak lanang yaitu Gilang Aren Sayyidina Putra, S1-nya Arsitektur Undip, kemudian memperoleh beasiswa dari Mombusu pemerintah Jepang untuk kuliah di Universitas Tokyo Jepang, dan wisuda dengan gelar M.Eng untuk Urban Design dan Urbanisme. Dan di profesi Ikatan Arsitek Lanskap Jawa Tengah menjadi Ketua Musda dan menjadi Wakil Ketua di IALI Jawa Tengah, termasuk kegiatan juga di Ikatan Arsitek Indonesia. Tentunya perhatian pada perancangan urban design, di samping kaitannya dengan Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia yang bergerak untuk penanganan urban landscape dan sebagainya. Tentunya ini membuahkan pemikiran bahwa dengan keterlibatan di profesi sebagai pengurus IALI harus kerjasama dengan pengurus Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, untuk selalu memperdalam etika profesinya. Dan tahun 2006 sampai 2010 kami mendampingi masyarakat Kota Gede, khususnya untuk penanganan rekonstruksi bangunan-bangunan heritage ya, untuk rumah joglo dan sebagainya, bersama CRF, Jawa Reconstruction Fund, didukung oleh Bank Dunia dan Kementerian PUPR untuk proyek Rekompak ya. Ini salah satu contoh di Gang Between Tukit di Kota Gede yang sudah ditangani rekonstruksi, khususnya sasarannya pada rumah-rumah tradisional Jawa yang ada di Between Tukit, Kelurahan Purbayan ini. Ciri khasnya arsitekturnya, rumahnya berhadapan-hadapan satu sama lain, dibatasi oleh 2 gerbang. Selain Purbayan ada di Kelurahan Perenggan, Kelurahan Rejowinangun, dan di Desa Jagalan. Penanganan rekonstruksi memiliki nilai signifikansi sebagai heritage, termasuk penataan kawasan budaya.
Proyek berikut yaitu di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR menangani kawasan NTT dan Timor Leste untuk pengembangan di pos lintas batas negara, tentunya untuk menyiapkan infrastruktur dan fasilitas permukiman. Pengalaman praktis di lapangan memberi penguatan untuk mengajar di kampus-kampus, ya, termasuk untuk mengajar di UPN Veteran Yogyakarta untuk prodi Teknik Lingkungan, dan diundang menjadi dosen tamu di prodi Departemen Perencanaan dan Wilayah Kota Undip, dan sebelumnya di Unika Sugopranoto awalnya tahun 1987 sampai 2005. Tentunya kerjasama dengan berbagai pihak untuk bekerjasama pengembangan prodi-prodi, termasuk di prodi barunya Real Unika. Dan di Universitas Islam Indonesia kami diundang untuk mengisi tentang materi heritage dan penanganan kawasan wisata heritage. Tentu termasuk diundang di Gorontalo oleh Ikatan Arsitek Indonesia untuk memberi pengalaman di Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Gorontalo. Artinya jaringan sesama pendidik arsitek di Indonesia memperkuat pada profesionalisme dan pendidikan arsitektur di kampus-kampus tersebut. Tentunya ini memberi pengalaman berharga bagi para arsitek untuk selalu mengasah keilmuannya, pendidikannya, untuk tidak hanya sekedar mengembangkan profesi, tetapi bagaimana manfaat arsitektur dibangun untuk masyarakat. Tentu ini selalu dilakukan beberapa penguatan-penguatan akademik dan penguatan profesionalisme di masing-masing asosiasi arsitek dan asosiasi arsitek lanskap. Dan kami juga menangani sebagai tim leader di Jawa Tengah, ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah untuk menangani pengembangan kawasan wisata budaya di Sampokong. Artinya pengembangan kawasan di Sampokong ini perlu memperhatikan pada objek-objek yang sudah ada yang memiliki nilai historis dan nilai sejarah panjang di dalam pengembangan satu kawasan wisata dengan penekanan pada aspek heritage dan budaya. Tentu ini menarik ya, bahwa seorang arsitek harus banyak belajar tentang praktis di lapangan dan pengembangan pendidikan di kampus-kampus, di mana arsitek bisa banyak belajar tentang ilmu arsitektur, ilmu desain, urban design, dan ilmu landscape-nya, termasuk aspek-aspek heritage cultural budayanya juga ya. Ya, jadi sahabat-sahabat, inilah yang membekali kami untuk mengabdi di lingkungan Muhammadiyah, dari berbagai pengalaman di kampus, pengalaman di dunia profesi arsitek, urban design, dan arsitek heritage, memberi pengalaman bahwa kami harus selalu siap memperoleh amanah dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk mendharma baktikan waktu dan pikiran serta tenaga ilmu di arsitektur bisa dikembangkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di masjid-masjid Muhammadiyah, dan kawasan-kawasan yang lain. Ya, dari sini bisa kita peroleh manfaat di dalam rapat kerja pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang untuk penyusunan program aksi tahun 2025 sudah dibahas oleh para pimpinan pleno di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang, dan diberi pencerahan pengantar oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yaitu Rektor Unimus, yang memberikan pendalaman bahwa para pimpinan di majelis dan lembaga serta ortom harus siap untuk menjalankan amanah di tahun 2025
untuk memberikan pengalaman berharga bagi masyarakat dan manfaatnya kedepannya untuk menjadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yuk sahabat, sebagai pimpinan lembaga dakwah komunitas masih memberi peluang masukan dari sahabat-sahabat semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas supportnya dari PT Lasismu dan teman-teman di majelis dan lembaga pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.